Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Marwanto, guru SD Muhammadiyah Bojonggede, peserta Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional, kategori lomba guru dedikatif profil pelajar berkemajuan dengan judul Kolaborasi Mitigasi Bencana dengan Pendekatan Sains Data dan Teknologi berbasis kearifan lokal. Penulisan ini didasari oleh beberapa latar belakang, dan latar belakang tersebut sudah dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap sesama, serta dalam hal menjaga sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, bagaimana peserta didik dapat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang ada di sekitarnya atau lembaga-lembaga yang ada di luar sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana caranya peserta didik agar bisa memanfaatkan teknologi serta kearifan budaya lokal untuk kepentingan positif yang bisa dirasakan oleh dirinya sendiri dan juga masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Adapun tujuan dan manfaat dari profil pelajar berkemajuan ini adalah sebagai berikut ini. Model pembelajaran yang digunakan adalah model deep learning. Deep learning dapat diartikan sebagai pendekatan pendidikan yang menekankan kepada pemahaman yang mendalam, keterlibatan aktif peserta didik, dan juga kemampuan menghubungkan konsep yang dipelajari dengan dunia nyata. Kita mulai dengan yel-yel ya. Siapa kita? SD Muhammadiyah Bojonggede. SD Muhammadiyah Bojonggede. Religius, karakter, berani, kreatif, dan bahagia. Skala peta digunakan oleh kartografer untuk mewakili rasio jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Kalau bahasa kamu sendiri, siapa yang bisa mengartikan apa itu skala? Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Oke, betul. Tepuk tangan buat Rafli. Ada juga kita mengenal tentang meaningful learning dan mindful learning serta joyful learning, sehingga dapat diartikan pembelajaran ini adalah pembelajaran yang bermakna dan juga membawa kegembiraan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Bapak yang tunjukkan bagiannya, kamu yang sebutkan namanya. Siap? Siap. Yang pertama, dari titik A ke titik O di titik pusat namanya? Jari-jari. Kita lihat. Oke, jari-jari betul. Yang kedua, dari titik A melewati titik pusat sampai ke titik B. Diameter. Kita lihat. Oke, betul. Yang ketiga, daerah yang diarsir pada lingkaran tapi tidak melewati titik pusat namanya? Tembereng. Kita lihat. Betul. Yang berikutnya, garis yang berada di luar lingkaran. Dari titik A sampai ke titik C. Namanya? Busur. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Are you ready? Ready. Gabung 1, gabung 2, gabung 3, Semangat, gabung 4, konsentrasi, gabung 5. siap bermain. Dimulai dari Nagata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 14, 18, 19, 19, 20. Metode kedua yang digunakan adalah sains data dan teknologi. Dalam prosesnya, penulis berkolaborasi dengan Universitas Saintekmo dalam pengumpulan data, penyajian informasi,
mulai dari prabencana sampai dengan pasca bencana. Peran peserta didik dalam hal ini sebagai pengumpul input data dari berbagai sumber, menyajikan informasi berupa grafik atau informasi grafis. Tekan 2 kali yang cepat ya, yang keduanya tahan lama. Kalau udah sekarang itu drone-nya. Pencet tombolnya drone-nya. 2 kali. Tuh 2 tekan sampai nyala lampunya. Ke atas dikit. Tahan dulu. Turunin lagi. Ayo. Yuk, terbangin ya. Metode yang ketiga adalah mitigasi bencana. Dalam prosesnya, penulis bekerja sama dengan MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Pelatihan dilakukan di sekolah dengan narasumber dari MDMC PDM Kabupaten Bogor. Nih, ini ada kunci di sini. Ini nanti ditarik. Ini kalau ada di rumah ataupun di tempat-tempat umum yang pengaman ini jangan sampai dilepas. Mengikuti instruksi dari petugas. Ini contohnya Pak gurunya. Nanti misalkan Pak Dedi mengarahkan. Ayo turun pelan-pelan ke lapangan dan sebagainya. Metode yang keempat adalah donasi. Donasi dalam hal ini bekerja sama dengan Rajismu PDM Kabupaten Bogor, di mana akan diajarkan anak-anak untuk melakukan fundraising dan penyaluran dana sesuai dengan syariat Islam. Metode yang kelima adalah kearifan lokal. Bagaimana caranya anak-anak menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda, sebagai pendekatan kepada korban bencana nantinya yang akan terjadi. Hasil dari profil pelajar berkemajuan ini bisa dilihat dari tercapainya rumusan masalah yang sudah terpecahkan. Yang pertama adalah kepedulian terhadap fasilitas dan sarana prasarana sekolah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang ada di luar sekolah. Dan yang ketiga, tentunya penggunaan teknologi dan sains data yang dapat digunakan untuk kemaslahatan. Hasil semuanya terangkum dalam survei. Survei yang dilakukan oleh peserta didik yang sudah dibuat oleh penulis, yaitu dari 5% yang tidak mengetahui tentang mitigasi bencana. Setelah melalui penulisan profil pelajar berkemajuan ini, jumlahnya meningkat menjadi 96,6% peserta didik yang mengetahui dan memahami mitigasi bencana, baik itu berupa kebakaran maupun bencana alam. Demikian profil pelajar berkemajuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta dan hadirin yang luar biasa. Ini sedikit cek ombak dulu nih Bapak nih. Kalau di SD Muhammadiyah Bojonggede itu ada yel-yelnya. Mungkin ada yang tahu, kita coba. SD Muhammadiyah Bojonggede. Bagaimana caranya nanti dalam mitigasi bencana anak-anak bisa melakukan pemetaan lokasi bencana. Yang kita ambil adalah sekolah, lingkungan sekolah. Jadi nanti anak-anak akan mengoperasikan drone ini, diterbangkan ke atas, yang rawan adalah kebakaran. Kemudian yang kedua adalah karena lokasi Pulau Jawa ini tidak ada yang bebas dari lokasi gempa. Itu yang kita ambil.